Jangan salahkan saya sukanya sound horror kok misalnya. Iya, saya tahu kamu suka. Tapi kan ngukurnya tidak hanya aku suka atau tidak, orang lain terganggu atau tidak. Itu kan juga harus jadi ukuran. Jadi ini yang disebut rasa tadi. Makanya di Jawa itu kan ada peribahasa juga, kita itu dituntut untuk bisa rumangsa dan tidak sebaliknya rumangsa bisa. Jadi kita bisa menghidupkan rasa, menghidupkan rumangsa tadi. Tidak sekedar merasa bisa, rumangsa bisa. Yo rumangsa bisa berarti orang yang sombong. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan. Kaya boleh tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh tapi tidak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Di antara jalan untuk kita bahagia itu adalah tahu batas. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kita harus tahu batas kapan berhenti. Kita harus sadar limitnya. Seperti simbah saya tadi, belajar itu tidak jelek. Tapi begitu kita lupa batas, bisa saja yang semula itu bagus, utama, berbalik jadi mudorot untuk hidup kita. Tahu itu bagus, tapi kalau terlalu banyak tahu kadang-kadang tidak bagus. Ada loh hal-hal yang mending kita tidak tahu biar lebih tenang. Tapi begitu tahu, pikiran kita jadi overthinking kemana-mana, jadi ruwet, jadi gelisah. Mending tadi tidak tahu. Ya, dalam banyak hal ya ini. Ini kasuistik, tidak bisa dipukul rata. Makanya bijaksana itu penting. Bijaksana itu ngerti konteks. Jadi tidak semuanya dalil bisa dipakai untuk semua situasi. Oh, yang ini pasnya di situasi ini, yang itu pasnya di situasi ini. Saya khawatirnya dipukul rata misalnya, hidup ini harus ikhlas. Ya kan ikhlas, tapi kan ikhlas itu konteksnya kebaikan misalnya. Jangan, Pak saya kemarin bohong Pak, tapi saya ikhlas Pak bohongnya. Kan ini tidak iso, konteksnya beda. Ikhlas tidak bisa untuk kebohongan. Sama dengan ini. Jadi iya begitu sih. Ngono ya ngono, ning ya ojo ngono. Sekarang kita belajar filosofi di balik pitutur ngono ya ngono ning aja ngono. Yang pertama, mengapa sih lahir pitutur seperti tadi? Dasar filosofinya adalah memayu hayuning bawono. Ya, ini dulu pernah kita bahas satu sesi penuh, kalau saya tidak salah ingat, tentang hamemayu hayuning bawono. Jadi hamemayu hayuning bawono, hamemayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono indahnya alam, indahnya semesta. Jadi di antara tujuan puncak spiritualitas Jawa itu hamemayu hayuning bawono. Kenapa sih kita harus melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menetapi nilai kebenaran, norma, etik, adab, tata krama? Tujuannya apa? Biar kehadiran kita menambah indahnya dunia ini. Itulah hamemayu hayuning bawono. Jangan sampai kehadiran kita justru menghancurkan, merusak. Jadi pastikan kehadiran kita itu nambah indahnya. Karena apa? Alam semesta ini tanpa kita itu sebenarnya sudah indah.
Hayuning bawono. Sudah ayu, sudah indah. Dengan ritme, dengan hukum alamnya. Semua makhluk setia dengan ritme hukum alamnya. Yang bisa tidak itu hanya manusia. Yang bisa mengacaukan ritmenya, menghancurkan tatanannya itu manusia. Maka ayo dipastikan kehadiran kita adalah variabel yang memperindah, bukan variabel yang justru menghancurkan. Ya, seperti tadi saya jelaskan ilustrasi bencana yang kita hadapi sekarang, mungkin karena kita tidak punya filosofi ini atau lupa dengan filosofi ini hari ini. Kita mengejar senang kita saja, mengejar enak kita saja, tanpa mempertimbangkan apakah kehadiranku bagi alam, bagi semesta sekelilingku itu variabel yang memperindah atau menghancurkan. Kan kalau dalam Al-Quran kan sudah diramal oleh para malaikat itu kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat protes, ya Allah, apa engkau akan menjadikan khalifah orang yang nantinya akan merusak saja di bumi dan mengalirkan darah. Jadi malaikat sudah tahu sebenarnya potensi kelakuan kita besok di muka bumi. Tapi Allah sayang sih sama manusia. Allah itu sangat cinta sama manusia. Meskipun diprotes para malaikat, jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu seperti kalau ada orang kok ngeritik orang yang kita cintai, itu kan kita membalasnya, kalian tahu apa, saya yang tahu tentang dia. Ini sebenarnya bahasa cinta sih, belum bahasa kenyataan. Dalam kenyataannya memang manusia sering yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya semoga ayat ini sebenarnya mungkin diturunkan pada Nabi untuk mengingatkan kita, manusia, kalian punya potensi ini loh, potensi merusak dan mengalirkan darah. Hati-hati. Nah, orang Jawa menerjemahkannya hamemayu hayuning bawono. Jadi kebebasan kita tidak boleh mengganggu indahnya semesta. Tindakan bebas kita yang manapun, jadi kaya, jadi pinter, jadi hebat, itu sah jika tidak diiringi kerusakan. Kaya boleh, tapi jangan mencuri, jangan pakai korupsi. Kaya boleh, tapi tidak harus kemudian menghancurkan hutan-hutan. Ini namanya hamemayu hayuning bawono. Dimaknai juga kepentingan orang banyak harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau kita punya kesenangan A, tapi kesenangan ini nabrak banyak kesenangan yang lain, termasuk kesenangan semesta lingkungan di sekeliling kita, kita harus bisa ngeremnya. Ini namanya memayu hayuning bawono. Alah, contoh simpel ya, kalian ini agak desekan malam hari ini. Mungkin banyak yang silau sih, tapi sebenarnya pengen selonjor kakinya. Kalau selonjor rasanya mungkin lebih lega. Tapi kenapa kalian tidak mau selonjor? Kasihan Pak, yang lain nanti kena kaki saya. Banyak yang terganggu nanti. Loh, kalian punya pandangan seperti itu sebenarnya mewakili memayu hayuning bawono. Kalau di skala kecil ini kalian mampu, harusnya nanti di luar juga pertimbangan serupa muncul. Sebelum melakukan apa saja, coba tanya, ini ganggu orang enggak sih? Ada yang terganggu nggak kalau saya melakukan ini? Itu yang disebut hamemayu hayuning bawono. Saya nyetel musik keras-keras kayak gini malam-malam, ganggu nggak sih? Mesinnya nggak terganggu mungkin ya, karena teman gitu loh. Jadi ini namanya hamemayu hayuning bawono. Itulah nanti yang mendasari ngono ya ngono, ning aja ngono.
Boleh kok kaya, boleh kok seneng. Tapi yo hati-hati, jangan sampai efeknya merusak, ojo ngono. Baik. Jadi kepentingan diri ketika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ya kepentingan orang banyak, kepentingan semesta kita letakkan di atas kepentingan kita. Kalau kebebasan kita pribadi misalnya mengacaukan, menghancurkan, ya tentu saja kita harus bisa membatasinya. Itulah hamemayu hayuning bawono. Baik, ini yang pertama. Semoga tidak lupa ya. Di antara amanat kita adalah memperindah alam semesta. Adanya manusia adalah faktor yang mempercantik, bukan faktor yang menghancurkan. Filosofi kedua yang mendasari ngono ya ngono ning aja ngono adalah filsafat tentang eling lan waspada. Ini dulu kita jelaskan panjang lebar waktu kita membahas tentang Semar. Jadi manusia Jawa itu dituntut senantiasa eling lan waspada. Sadar diri, sadar posisi, sadar mental batin kita, sadar tujuan, sadar akibat. Itu eling yang maksud. Jadi kita dituntut senantiasa sadar. Eling itu ketika kita bisa menjaga diri tidak hanyut oleh nafsu dan emosi. Ini namanya eling. Misalnya kita sedang sangat marah misalnya, itu biasanya terus pikiran gelap. Terus teman kita, eling, sadar. Kembalikan akal sehatmu. Itu namanya kemampuan eling. Orang yang eling itu biasanya terkendali hidupnya. Kalau waspada itu kita mampu menjaga diri ketika ada godaan, ada perubahan. Itu waspada, baik dari luar maupun dari dalam. Kok tiba-tiba muncul pikiran jelek? Itu kita bisa mengendalikannya. Ini tidak boleh mikir jelek ini namanya waspada. Atau dari luar, ada teman ngajak jelek. Tidak boleh ini, kayak gini ini. Ini namanya waspada. Orang kalau senantiasa eling lan waspada, tentu saja dia akan sadar batas. Sehingga mudah nanti menerapkan ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi senantiasa sadar. Kayak saya ngomong, saya kadang-kadang kalau ngomong panjang gitu tiba-tiba saya sadar, ini apa teman-teman paham yang saya omongkan? Terus direm. Alah sudahlah, kalau tak perpanjang mungkin tambah ngantuk mereka. Ini kesadaran dari dalam. Atau ada godaan dari luar. Distraksi apa gitu yang membuat perhatian kita teralih. Terus jadinya kita tidak waspada. Maka eling dan waspada jadi kuncinya hidup. Nah, ya kalau diuraikan, eling lan waspada itu membuat kita senantiasa sadar, hati kita senantiasa hidup. Kita juga sadar kita tidak sendirian. Jadi kita ini berjaringan dengan orang lain. Kita juga berjaringan dengan alam semesta. Kita sadari kita ini saling terkait. Jangan dikira kalau alam hancur, kita baik-baik saja. Sekarang buktinya kelihatan. Waktu bencana. Jangan dikira kalau kamu hebat, tapi lingkunganmu tidak hebat, terus oke-oke saja. Orang di sekelilingmu itu berpengaruh padamu. Jadi kita ini berjaringan. Ayo kita sadari terus kondisi itu. Ini nanti yang membuat kita jadi ngerem. Sekali-sekali saya pingin agak jahat gitu. Tapi enggak nanti. Gitu, berpengaruh ke teman saya. Mau
tak prank ini teman saya. Anda nanti kecewa, persahabatan putus dan lain sebagainya. Ini berarti kita senantiasa eling lan waspada. Yang pertama maknanya eling itu senantiasa sadar, waspada itu senantiasa awas, tidak lengah. Itulah nanti yang jadi rem, ning aja ngono. Ini dasar filosofi kedua. Ada lagi dasar filosofi ketiga. Meskipun di situ tulisannya 2. Ya, tidak apa-apa ya. Itu kalau pakai kitab kuning itu tulisannya 2i3. Maksudnya 3. Ini tentang rasa. Rasa. Dulu juga kita satu sesi bahas rasa ya. Jadi rasa itu bagi orang Jawa tidak sekedar emosi. Tapi rasa itu semacam kompas, semacam sensor. Untuk orang bisa menemukan ini pantas, ini tidak pantas, ini patut, itu tidak patut. Orang Jawa menyebutnya terep, kuwi ora terep. Kayak tadi kamu ikut ngaji pakai celana dalam saja tidak pantas. Tidak perlu ada undang-undangnya, dirasakan saja tidak nyaman. Oke ya, ini rasa. Jadi dia kompas dalam diri kita. Loh, kalau rasa ini hidup, kita itu tidak perlu terlalu banyak aturan kok. Tidak perlu terlalu banyak harus dikendalikan. Kita itu terkendali. Karena rasa bisa mengendalikan kita. Tidak enak, tidak nyaman. Nah, kayak gini berarti rasa kita masih hidup. Jadi ini lumayan loh kuliah kita, dosennya tidak ngabsen. Saya tidak masuk juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kalau tidak masuk terus kok rasanya tidak pas ya, tidak nyaman ya. Ini berarti itu yang bunyi begitu, itu rasa. Jadi ini jadi kunci nanti ketika kita menerapkan ngono ya ngono, ning aja ngono. Sebenarnya hak kita sih, tapi kok tidak enak ya kalau saya serakah diambil semua. Ya sebenarnya legalnya saya bisa sih, dapat sih, wong secara aturan tidak salah, tapi ya mosok. Nah, ini namanya rasa. Jadi ketika rasa itu hidup, rem dalam diri kita juga hidup. Kita bisa, oh ini benar. Kalau ini kebablasan, ini terlalu berlebihan. Rasa itulah, kalau dulu kita membahas guru sejati, rasa itulah nanti sumbernya guru sejati. Disinilah nanti berlaku kaedah pengalaman adalah guru yang paling tinggi. Pengalaman itu guru yang paling berpengaruh. Kenapa? Dari pengalaman itu antara lain selain pikiran kita dapat info, rasa kita hidup. Jadi, orang yang misalnya jarang bergaul, jarang berpengalaman, itu mungkin rasanya juga tidak terlalu hidup. Tidak sadar kalau ngomongnya sudah menyinggung orang. Tidak sadar kalau itu nyelekit sih, orang bisa marah kalau gitu. Dia tidak sadar, belum terasah pengalamannya. Gitu ya. Jadi tepo selironya kurang. Kenapa? Rasanya belum hidup. Alah Pak, kan yang ngomong saya misalnya. Kalimat-kalimat dari saya sendiri. Resikonya apa saya siap nanggung. Ngapain sih orang peduli amat dengan kata orang. Ini hubungannya dengan rasa. Kalau orang itu rasanya tinggi, tidak mungkin dia tidak peduli dengan pandangannya orang, dengan komentarnya orang, itu mesti jadi bahan pertimbangannya. Meskipun belakangan kan kita sering bilang, jangan terlalu mudah terpengaruh oleh komentarnya orang. Tapi orang yang rasanya hidup itu ya sulit untuk menerapkan itu. Wong kalian aja kalau bikin postingan apa terus ada orang ngeritik satu saja, kadang kan tidak bisa tidur kan.
Aduh, kok ada yang kritik. Ini hubungannya dengan rasa. Padahal ya orang bolak-balik bilang enggak apa-apa. Itu yang komen juga iseng saja. Tapi ini rasa enggak bisa dibohongi. Jadi rasa itulah sebenarnya yang sering mengendalikan kita. Tapi kalau rasanya tumpul, itu berarti kendalinya juga tumpul. Tidak sadar kita menyakiti orang, di tempat semestinya apa, kita malah melakukan apa. Tidak terp, tapi tidak sadar. Tidak pas, tapi tidak sadar. Itu rasa. Akal itu bisa menemukan yang benar, tapi rasa lebih canggih untuk menemukan yang tepat. Kalau pakai bahasa akal misalnya, wah ngaji filsafat ini ya harusnya jangan 2 jam lah, 4 jam lebih dalam itu. Lebih detail, lebih paham, kan begitu. Itu akal yang bilang begitu. Katanya penting, katanya bagus. Berarti kan harus panjang sesinya, tidak cuma jam 10, kita jam 12 ya gitu. Akal bilang begitu. Tapi begitu rasa masuk, ya jangan begitu. Apa ya kuat. Wong 2 jam saja bertarung mati-matian biar masih melek. Apalagi 4 jam misalnya. Wong 2 jam saja entah masuk entah tidak. Apalagi 4 jam. Ini rasa yang maju. Jadi ini dasar filosofi yang ketiga. Jadi ngono ya ngono, ning aja ngono. Ning aja ngono itu dikendalikan oleh rasa, dikendalikan oleh eling lan waspada, dikendalikan oleh visi hamemayu hayuning bawono. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat negatifnya. Ini saya pakai istilah filosofi kebablasan. Karena memang lawannya terkendali itu kebablasan. Bablas. Ngono ya ngononya sudah benar sih, tapi ning aja ngononya belum. Kita tidak tahu kapan harus berhenti. Itu namanya kebablasan. Nah, kebablasan itu ada beberapa makna. Apa sih filosofinya kebablasan itu? Yang pertama, filosofi kebablasan adalah pergeseran dari yang semula positif jadi negatif. Seperti saya bilang tadi, semula baik, tapi berlebihan atau kurang jadi negatif. Ini perbuatan ini boleh-boleh saja kok. Tapi dia gagal berhenti pada titik yang seharusnya. Akhirnya jadi negatif. Makan misalnya, itu saya kasih contoh paling gampang, makan. Makan itu kebutuhan, ngono ya ngono, boleh kok makan itu. Tapi yo ning aja ngono, jangan berlebihan. Yo perut kita itu mungkin kuatnya 1 piring atau 2 piring lah. Kalau 3 piring berjuang, 4 piring, wah kita pontang-panting sudah. Bisa muntah kita. Harus tahu batas, sudah berhenti. Tidak mentang-mentang makanannya enak dan gratis. Terus angkara murka masuk, makan sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Sakit pasti kita. Hari ini kan banyak itu orang sakit karena lupa berhenti. Mentang-mentang seneng gorengan, terus gorengan terus menunya. Mentang-mentang suka yang manis-manis, terus manis, terus minumnya. Lupa berhentinya kapan. Tidak seimbang akhirnya gizinya, terus sakit. Nah itu karena lupa, ngono ya ngono, ning aja ngono. Kita harus tahu kapan berhentinya. Jadi geser dari yang semula positif jadi negatif. Kerja keras itu kewajiban, tapi kerja tanpa henti itu kebablasan. Belajar itu mulia, tapi belajar tidak tahu waktu, tidak tahu kapan berhenti, bencana. Makanya bahkan dalam agama pun ada kan banyak hadis yang mengajarkan kita untuk moderat saja, jangan berlebihan. Sholat malam itu bagus, tapi jangan sholat sepanjang malam. Tidak sehat, harus ada tidurnya, nanti bangun baru sholat malam. Puasa itu bagus, tapi jangan tiap hari puasa.
Bukan dilarang, tapi kan seperti di hadisnya Nabi itu. Saya saja Nabi, tapi saya ya puasa, ya buka puasa. Yang manusiawi saja, sesuai batas-batas kemanusiaan. Karena kalau tidak, bablas. Dari positif jadi negatif. Kebablasan. Jadi bablas di sini berlebihan ya, bukan kayak iklan itu wes bablas. Ini bukan itu. Jadi ini sesuatu yang sudah berlebihan, tidak pada tempatnya lagi. Yang semula harusnya positif jadi negatif. Ini filosofi kebablasan yang pertama. Filosofi kebablasan yang kedua, ketika orang melanggar batas rasa tadi. Orang tidak bisa empatik, tidak bisa menghargai rasanya orang lain. Nah, ini terjadi kebablasan. Melanggar tata krama, tidak peduli yang dirasakan orang, itu bablas sudah. Dengan alasan hakku, dengan alasan ini kan milikku, dengan alasan saya biasanya begitu. Itu yang sering kita lakukan kan itu. Kan memang sudah biasanya begitu, Pak. Kenapa sekarang kok dianggap mengganggu? Iya sih, meskipun biasanya begitu kan tidak ada salahnya kita evaluasi lagi. Jangan-jangan situasi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Yang dulu bisa-bisa saja, sekarang mungkin masalah. Situasinya berubah. Nah ini orang yang rasanya hidup, tapi yang rasanya tidak hidup kadang dengan alasan biasanya dianggap baik-baik saja. Dengan alasan, toh tidak ada yang marah, bapak saja yang ribut. Loh, bisa saja orang yang tidak marah itu karena rasanya hidup, dia tidak mau keributan. Mbok yo kita yang bisa empatik juga. Nah, ini yang disebut rasa. Jadi kalau norma-norma yang berhubungan dengan rasa ini kita abaikan, ya bablas sudah. Di situ orang iya sih, ngono ya ngono, neng ojo ngono. Ya saya tahu HP ya HP-mu, kuota kamu beli sendiri, ngomong kamu bebas, tapi kan bukan berarti terus kamu bebas mencaci maki orang, bikin hoax dan lain sebagainya. Jadi ngono ya ngono, neng ojo ngono. Jadi filosofi kebablasan yang kedua adalah melanggar batas rasa. Latihlah empati ini baik-baik sehingga teman-teman bisa hidup dengan sesama secara baik. Kadang-kadang kita itu lupa untuk segala momen, segala situasi kita pakai akal rasional kita. Padahal ada kalanya bukan akal rasional yang dipakai, tapi hati nurani yang dipakai. Itulah rasa. Contohnya ya misalnya awal bulan begini, kamu duitnya banyak karena baru dikirimi orang tuamu. Ada temanmu yang kirimannya belum datang-datang karena orang tuanya dari daerah bencana sana. Tidak sempat ngirim uang ke anaknya. Loh itu kalau pakai akal rasionalmu, kamu tidak bantu, tidak apa-apa. Tidak dosa juga, tidak ditangkap polisi. Kamu nanti bilangnya, bukan tanggung jawab saya Pak, itu pemerintah itu loh Pak. Itu kan, iya sih kamu tidak salah, benar. Secara rasional kamu pas. Tapi kalau kamu membacanya pakai nurani, pakai rasa tadi, bunyinya bisa beda. Iya ya, apa salahnya sih saya sisihkan sedikit, toh ya tidak mengurangi kenikmatanku sehari-hari. Wong cuma sedikit saja. Ini nurani. Jadi tidak sekedar kalkulasi untung rugi pakai akal, tapi daya empatiknya hidup.
Empatik itu kan sering didefinisikan transposisi. Jadi transposisi ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain. Iya ya, temanku itu baru prihatin karena mengalami kesedihan ini, kesedihan itu. Seandainya saya yang di posisi dia, mestinya juga sesedih itu. Nah, ini transposisi namanya. Kita bisa memposisikan diri di posisinya orang lain. Orang yang tidak bisa empatik itu kesulitan melakukan ini. Pokoknya segalanya diukur hanya dari dirinya. Kalau saya sukanya musik rock yang keras-keras, yang volumenya full, berarti orang lain juga begitu. Ini tidak bisa berempati, ngukurnya hanya dirinya. Jangan salahkan saya sukanya sound horror kok misalnya. Iya, saya tahu kamu suka. Tapi kan ngukurnya tidak hanya aku suka atau tidak, orang lain terganggu atau tidak. Itu kan juga harus jadi ukuran. Jadi ini yang disebut rasa tadi. Makanya di Jawa itu kan ada peribahasa juga, kita itu dituntut untuk bisa rumangsa dan tidak sebaliknya, rumangsa bisa. Jadi kita bisa menghidupkan rasa, menghidupkan rumangsa tadi. Tidak sekedar merasa bisa, rumangsa bisa. Yo, rumangsa bisa berarti orang yang sombong. Bisa merasa, bisa rumangsa itu orang yang empatik. Karena memang di Jawa itu kebersamaan dan kerukunan itu jadi nilai yang tinggi. Kadang-kadang kita hidup sulit, tidak apa-apa, asal tetap kompak, tetap bersama dan rukun. Makanya sampai ada mangan ora mangan, yang penting kumpul. Itu karena nilai kebersamaan dan kerukunan sosial itu levelnya tinggi kalau di Jawa. Nah, mungkin kalian tertawa mendengar peribahasa mangan ora mangan kumpul itu karena sekarang bagimu kan kumpul gak kumpul, yang penting mangan. Jadi kita mulai egois mencari kesenangan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kumpul-kumpul, makan saya jadi berkurang, mending sendiri saja makannya utuh. Itu kan sekarang kita begitu. Kalau dulu sebaliknya, ada banyak ya dimakan banyak bersama-sama, ada sedikit pun dimakan bersama-sama sedikit-sedikit. Jadi mentalnya seperti itu. Meskipun nanti kalian kadang kan yo ngeyel, Anda Pak tetap saya meskipun tidak kumpul yang penting makan. Padahal sebenarnya kalau dipikir lebih dalam kebersamaan itu lebih mudah kita menata diri kita, meningkatkan well-being, kesejahteraan dengan berbagai strategi. Karena manusia itu makhluk sosial kok. Kalau sudah kumpul kita bisa saling membantu. Bagaimana? Jadi tidak makan pasti bisa makan lah. Makanya terus peribahasanya mangan ora mangan, yang penting kumpul. Nilai kebersamaan dihargai tinggi. Itulah rasa. Lanjut ya. Maka di Jawa ada konsep sedeng. Oke ya. Sedeng itu, ya ngerti lah ya kalian. Sedeng ndak sedeng. Sedeng itu apa? Bukan sedeng ya bacanya. Ya, sedeng itu kamu gendeng itu. Sedeng. Mungkin kalian pakai kata ini, mungkin kalau ditanya, kalau beli nasi goreng pedes ndak? Sedeng aja. Cuma maknanya di sini sedeng itu lakukan apa yang perlu dan tahan dirimu dari berlebihan. Itu sedeng. Karena yang berlebihan akan menghilangkan kebijaksanaan, menimbulkan konflik dan merusak kehalusan budi. Sedeng saja, pas saja. Ini filosofinya sedeng.
Ini yang relate ya dengan ngono yo ngono ning aja ngono itu berarti apa? Yang sedang saja, jangan berlebihan. Seandainya harus nuntun orang, seandainya harus menasehati orang, seandainya harus ngeritik mengarahkan orang, ambil strategi ini sedang. Yang kedua apa? Ngemong. Jadi ngemong itu nuntun, tapi tidak memenjara, tidak menawan. Jadi menuntun tanpa memenjara. Membiarkan orang berjalan sejauh yang ia mampu, sambil dengan kelembutan menjaga agar kaki orang ini tidak melampaui batas, yang bisa melukai dirinya, melukai sesamanya, maupun melukai semesta. Ini yang disebut ngemong. Jadi ngemong itu, kalau kalian ngomong anak kecil, ngemong itu kan kalian awasi. Terserah dia mau jalan kemana, mau main kemana boleh. Kalian ngawasi. Tapi kalau nanti sudah melakukan yang bahaya, kalian hentikan. Menghentikannya tidak dengan keras, tapi dengan lembut. Karena kalau dengan keras, anak ini bisa tantrum, bisa nangis. Itu namanya ngemong. Jadi batas sedengnya ketika kita berhubungan dengan orang lain mungkin perlu mengkritik, perlu mengingatkan. Itu namanya ngemong. Jadi arah dari ngono ya ngono ning aja ngono ada prinsip sedeng dan prinsip ngemong. Saya lanjutkan, semoga nyampe. Nah, ini dulu pernah kita bahas panjang di Ki Ageng Suryo Mentara. Ngono ya ngono ning aja ngono, kalau saya sambungkan dengan konsep beliau, itu relate dengan konsep 6 so. Ya, hidup itu sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ayo ya, semoga hafal, nanti ada ujiannya. Biasanya yang kayak gini-gini kalau ujian keluar. Jadi yang pertama sak butuhe. Lakukan apa saja tapi yo sebesar kebutuhan. Tidak sekedar memanjakan keinginan. Kalau butuhnya setengah gelas, ya ambil setengah gelas. Kalau butuhnya 3 gelas, ambil 3 gelas. Jangan kuatnya setengah gelas, ngambil 3 gelas. Itu namanya tidak sak butuhe. Jadi melakukan atau memiliki sesuatu sebatas yang dibutuhkan. Di Jawa itu ada peribahasa begini, ojo nggugu karepe untu. Ojo nggugu karepe untu itu jangan mengikuti maunya gigi saja. Karena ya gigi itu mulut termasuk lidah mungkin ya. Yang minta enak-enak itu kan lidah. Mulut ini. Kalau sudah melewati mulut sampai tenggorokan, sampai perut, itu dia apa saja mau masuk sudah. Tapi yang macam-macam permintaannya itu kan lidah ini. Keinginan itu ada di mulut, ada di lidah. Wong ya perutmu itu kamu isi angkringan apa restoran mewah sama. Apalagi kalau sudah keluar besok pagi, itu sudah kembar saja semuanya. Meskipun yang satu mahal, yang satu murah sama. Kalau ngikuti maunya gigi, maunya lidah, itu kan kita mesti melu restoran sana, restoran sini. Itu kan sampai situ. Padahal jaraknya cuma sebentar. Sudah melewati tenggorokan, sudah selesai itu sudah. Nikmat itu hanya ada di lidah. Maka orang yang terlena oleh sekedar wilayah gigi dan mulut itu ya berarti dia ditipu oleh keinginan, lupa kebutuhan. Kalau perut kita diisi apa saja ya mau.
Jadi sak butuhe. Yang kedua sak perlune. Sesuai fungsi saja, seperlunya. Tidak membesar-besarkan hal kecil, tidak menganggap remeh hal besar. Kalau memang perlunya mobil, ya mobil lah. Kalau belum perlu motor saja cukup, ya motor. Itu namanya sak perlune. Jadi jangan berlebihan. Yang ketiga sak cukupe. Pas saja, yang moderat. Jadi sak cukupe itu tidak kurang, tidak lebih. Berhenti pada titik yang pas. Kemudian sak benere. Sak benere itu bukan sak karepe ya. Sak benere itu yang benar saja sesuai kenyataannya, objektif saja. Jadi jujur pada realitas. Tidak sekedar membenarkan mau kita. Jadi sak benere itu berdasarkan kenyataan objektif, bukan berdasarkan pembenaran yang kita lakukan. Itu sak bener. Kadang-kadang kita itu keinginan kita dulu, pembenarannya belakangan. Pembenaran pasti bukan kebenaran. Kadang-kadang kan kalian minta ke orang tua begitu, Pak, di sini Pak, kalau ndak bawa mobil kuliah itu kurang maksimal. Itu kamu bohong sama orang tuamu begitu. Itu namanya tidak sak bener. Wah, kalau di Jogja Pak 5 juta enggak cukup Pak 1 bulan misalnya kita. Temanmu padahal cuma dikirimi orang tuanya 1 juta ya cukup saja. Kamu enggak cukup, kamu enggak sebenarnya dan tidak secukupnya, tidak seperlunya, tidak sebutuhnya. Kemudian sak mestine. Sak mestine itu sewajarnya saja. Ini tadi kategori sewajarnya, sepantasnya. Sesuai tempatnya, waktunya, orangnya, suasananya. Semestinya saja. Jangan aneh-aneh misalnya. Sak mestine saja. Ada orang yang nikah sampai menghabiskan biaya MM-an. Tidak sak mestine. Wong nikah itu gratis juga bisa. Kalian tinggal datang ke AUA. Nanti di sana diajari tepuk sakinah itu, lu kan itu gratis dan gembira kamu di sana, itu paling enggak itu bisa latihan tepuk itu. Jadi mestinya sewajarnya sajalah. Jadi kita batasi setiap tindakan ini tempatnya gimana, waktunya gimana, ruangnya cocok apa enggak, suasananya cocok apa gimana dan sebagainya. Makanya kalau ada yang tanya, Pak Faiz kalau pas ngaji kok enggak pakai kopiah, apa pakai jubah, apa pakai atut, pakai yang wow gitu. Ya, jawab saya sak mestinya saja. Wong yang saya hadapi yo kayak gini-gini ini. Nanti kalau saya pakai jubah kamu ngeri, wah ngeri mesti. Enggak. Rencananya karena memang ngobrol ini bukan pengajian. Sak mestinya. Kemudian yang keenam sak penai. Sak penai itu bukan suka-suka ya, tapi maksudnya senyamanmu. Tidak dilakukan dengan terpaksa, tidak memaksa diri, juga tidak cuek. Senyamannya saja. Nyamanmu bagaimana? Jangan melakukan yang tidak nyaman, nanti kamu tersiksa. Peduli sama orang, tidak peduli sama dirinya sendiri juga jangan. Ambil nyamannya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus, 6 so ini dari Ki Ageng Surya Mataram, hidup kita akan jauh lebih bahagia. Lebih tentram. Yang sering merepotkan hidup ini adalah keinginan yang tidak terkendali, yang tidak seharusnya, tidak seperlunya, secukupnya, sebenarnya, semestinya. Kalau kita bisa ngambil 6 rumus ini, insya Allah hidup jauh lebih nyaman, lebih bahagia. Inilah 6 so. Ya nanti direnungi ya, hidupku seperti ini ndak. Nanti boleh kalian banding dengan sesi
gaya hidup minimalis. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Yang disampaikan oleh beliau menurut saya dekat dengan itu. Bukan gaya hidup bermewahan, berlebihan, yang sering jadi problem kita hari ini. Baik, jadi teman-teman, ngono ya ngono, ning aja ngono berarti biarkan hati bergerak sebagaimana angin, tapi jangan biarkan dia menjadi badai yang merusak sunyinya orang lain. Boleh kamu begitu, tapi tahu batas. Senang-senanglah menikmati hidup, tapi jangan sampai senang-senangmu membuahkan kesedihan, kesulitan dalam hidupnya orang lain. Kejahatan tumbuh bukan dari absennya pikiran, tapi dari manusia yang lupa bahwa segala sesuatu ada ukuran. Disimpulkan sejak awal tadi, orang yang lupa batas adalah orang yang abai ukuran, baik di level batin maupun lahir, baik kuantitas maupun kualitas. Seperti saya bilang tadi, kurang ya jelek, lebih juga jelek. Keutamaan itu ada di paradigma pas. Dipaskan saja akan membahagiakan. Telat itu membuat kita sedih. Terlalu awal juga membuat kita gelisah. Kayak kalian ngaji ini, datang paling awal, belum ada siapa-siapa, tolah-tolehlah kamu. Ini libur apa enggak ya? Kok enggak dimulai-mulai gelisah? Atau telat. Nah, telat juga, waduh, sudah dimulai setengah jam saya baru nyampe. Jangan-jangan yang penting yang di depan, yang di belakang. Nah, yang enak pas. Sampai sini kok ya pas, kopinya siap, saya datang, macam itu pas. Apa-apa yang pas itu lebih enak.